Shalom, kembali saya Priscilla menjumpai saudara-saudara di hari ini. Topik renungan hari ini sesuai dengan rencana Bapak Yahweh. Kejadian 37 ayat yang ke-7. Dan tampaklah kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di tengah-tengah ladang. Dan tampaklah berkasku bangkit dan juga berdiri tegak. Tetapi tampaklah berkas-berkas kalian mengelilingi dan bersujud pada berkasku. Nah, saudaraku yang terkasih, suatu hari Yusuf mendapat mimpi bahwa berkas gandumnya berdiri tegak, sedang berkas kakak-kakaknya sujud menyembah dia. Sehingga hal ini membuat kakak-kakaknya benci kepadanya. Maka mereka berniat membuang dan menjual Yusuf. Saat itu Yusuf mengerti nggak sih apa yang akan terjadi nantinya? Nggak ngerti. Tapi ketika ia diproses, dijual, dipenjara, kitab suci tidak mencatat Yusuf itu menggerutu atau marah. Sehingga dari liku-liku kehidupannya, Bapak Yahweh bekerja melalui Firaun. Prosesnya dimulai dari mimpi Firaun dan Yusuf diminta untuk mengartikan arti mimpinya dan ternyata benar. Sehingga Yusuf diangkat menjadi orang nomor 1 di Mesir. Nah, setelah akhir proses sampai final, Yusuf baru mengetahui dan mengatakan, "Oh, sekarang saya baru tahu bahwa dengan kejadian-kejadian yang menimpa saya, dijual, dipenjara, ternyata Bapak Yahweh turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Elohim. Oh, ternyata Bapak Yahweh membuat segala sesuatunya indah pada waktunya." Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Nah, di kitab Kejadian 45 ayat yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai ke-8 dikatakan apa? "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Nah, saudaraku yang terkasih, maka dari itu jika saudara total percaya kepada Tuhan, saudara jadikan Tuhan seperti nafas kehidupan, benar-benar melekat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Bapak Yahweh. Jadi ketika saudara diproses oleh Tuhan, janganlah lari dari permasalahan, tetapi semakin dekatlah kepada Tuhan. Ketika saudara tidak menggerutu, tidak marah, maka Tuhan akan bekerja melalui rencananya buat saudara. Seperti Yusuf, ketika ia diproses dan tidak menggerutu, maka rencana Tuhan benar terjadi padanya. Sehingga Firaun berkata kepada para pegawainya, "Dapatkah kita menemukan orang seperti ini, seseorang yang padanya ada roh Elohim?" Dan Firaun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Elohim membuat kamu mengetahui semua hal ini, maka tidak seorang pun yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Kejadian 41 ayat 38 sampai 39. Jadi saudaraku yang terkasih, izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Nah, sekian renungan hari ini. Apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Dan jangan lupa di-share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.